Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Najla, absen 25. Saya Ratu Geseni Kusumona, absen 31. Kali ini kami dari kelompok membuat video dalam bentuk PPT ingin membuat tugas yang bertemakan Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Enjoy! Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. 1. Pembatasan wilayah Indonesia. Pembatasan wilayah Indonesia sudah dibahas sejak sidang kedua BPUPK pada tanggal 10-15 Juli 1945. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain Timor Portugis yang sekarang Timor Leste serta Borneo Utara dan Malaya. Senada dengan Yamin, Soekarno dengan mengutip Kitab Negara Beragama wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. 2. Penetapan wilayah Indonesia. Karena perbedaan pendapat Ketua BPUPK, Rajiman Widyodiningrat lalu memutuskan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan kala, yaitu Hindia seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor dan Papua, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Hasil pemungutan ternyata pilihan kedua yang meraih pilihan terbanyak, maka BPUPK pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera seperti saat ini. 3. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia yaitu sebelah selatan, perbatasan dengan Laut Indonesia, Laut Arafura, Australia. Sebelah timur, negara Papua Nugini. Sebelah utara, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sebelah barat, India. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat. 4. Indonesia sebagai negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa suatu negara itu harus memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat, serta satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. 5. Pembahasan negara kesatuan. Di dalam sidang BPUPK, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya, antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Semua hampir setuju kecuali beberapa orang, diantaranya Muhammad Hatta. Hatta menyebutkan bahwa sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia, yang memiliki suku, bangsa, dan budaya yang sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno itu lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara satuan. 6. Kelahiran NKRI. Berdirinya NKRI diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Negara Indonesia menjadikan wilayahnya yang terdiri dari bermacam adat, suku, keyakinan, dan budaya itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulatan, adil, dan makmur. Makna persatuan dan kesatuan. Kesatuan merupakan gabungan atau tarikatnya beberapa bagian menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Jadi keduanya berasal dari kata satu. 8. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Para pejuang zaman dulu menggunakan perjuangan non-fisik, terutama di masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, melalui gerakan politik seperti munculnya organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908, yang kini setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 9.
9. Karakteristik daerah dalam NKRI. Pertama, Timur dan Barat. Timur, wilayahnya yaitu Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hewan di wilayah timur yaitu burung cendrawasih. Barat, wilayahnya yaitu Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sumatera. Jenis hewannya yaitu orang utan dan harimau. Kedua, ada darat dan kepulauan. Darat merupakan pulau-pulau besar yang terdapat hamparan yang luas hingga sebagian penduduk bisa bermukim di situ. Contoh pulau besar Indonesia yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Kepulauan yaitu daerah-daerah yang berada di kumpulan pulau-pulau kecil. Terdapat 7 daerah yang menjadi provinsi kepulauan yaitu Bali, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Yang ketiga yaitu perkotaan dan pedesaan. Perkotaan yaitu wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri. Pedesaan yaitu wilayah yang penduduknya kurang padat dan banyak kegiatan pertanian. Yang keempat ada terpencil dan terluar. Terpencil ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju ke sana. Daerah terpencil Indonesia yaitu Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, hingga di pedalaman Pulau Halmahera dan Maluku Utara. Terluar ditandai dengan kedekatan lokasinya dengan perbatasan terhadap negara lain. Contohnya Papua, perbatasan Indonesia melintang dari Jayapura hingga Merauke. 10. Ada karakteristik budaya. Karakteristik budaya ada beragam macam, melalui dari pakaian adat, upacara adat, makanan khasnya, rumah daerah, dan tarian daerah. 11. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Cara yang paling utama untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, hingga norma sosial. Contoh yang pertama, di lingkungan keluarga. Bisa kita lakukan selalu berusaha untuk beribadah bersama-sama, tidak pernah marah atau mengucapkan kata kasar satu sama lain, serta saling bantu untuk menjalankan tugas keluarga sehari-hari. Contoh kedua, di lingkungan sekolah. Seperti mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan di sekolah, tertib, disiplin, serta bersikap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, dan aktif bergaul dengan semua kalangan siswa tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Contoh ketiga, di lingkungan masyarakat. Kita bisa melakukannya dengan cara mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, bergaul dan terlibat dalam aktivitas lingkungan tetangga, serta ikut serta di komunitas keagamaan. Atau yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita bisa melakukan taat kepada hukum dan peraturan, tidak membeda-bedakan latar belakang semua masyarakat, serta tidak menyebarkan berita hoax.